Shalom Bapak Ibu dan juga anak-anak sekalian. Puji Tuhan kita diberikan kesempatan untuk beribadah kembali pada hari Jumat. Kita akan satukan hati kita sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini. Tuhan, terima kasih Bapa, mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini, pagi yang indah, pagi yang cerah. Kami boleh Tuhan kembali lagi bersekutu, beribadah, walaupun hanya terbatas dengan online, tapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu nyata ada di setiap kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang pimpin acara kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Kita boleh kembali lagi beribadah. Saya undang Bapak Ibu serta anak-anak sekalian, kita mau memasyurkan Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dimanapun kalian berada, mari saya undang semuanya bersukacita karena Tuhan. Haleluya. Katakan bersama-sama, kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi, kasih Allah tak berkesudahan, amin, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji nama-Mu Tuhan, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Masih semangat memuji nama Tuhan, amin. Kita mau serukan bahwa di dalam Tuhan kita penuh dengan kuasa, amin. Haleluya. Ada kuasa di dalam nama-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya. Haleluya. Kita mau serukan. Bersama-sama kita mau serukan.
luar biasa dalam kehidupan kami. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita sudah bersorak-sorai untuk Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, anak-anak sekalian, saya undang kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Katakan bahwa Tuhan Bapa yang sangat baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari saya undang semuanya, kita pujikan bersama-sama. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Katakan Bapakku
Tuhan, Kau sangat baik Bapa. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kami mau naikkan keagungan kami Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh segenap hati kita. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian serta anak-anak yang saya cintai. Pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali untuk kita bisa beribadah bersama-sama dalam kesempatan ibadah raya pada hari Jumat. Tema yang akan diambil adalah kesabaran Tuhan merupakan kesempatan yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, sebelum Ibu akan menyampaikan tentang renungan pada pagi hari ini, mari kita bersatu hati terlebih dahulu untuk minta pimpinan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang termanis, Bapa yang termulia, kami mengucap syukur ya Bapa buat pagi hari ini atas segala pertolongan dan campur tangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, kami sungguh-sungguh bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan, Engkau izinkan kami untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Engkau. Dan pada saat ini ya Bapa, sungguh merupakan kesempatan yang terindah bagi kami, di mana kami boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh dikoreksi di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami membuka pintu hati dan pikiran kami. Berbicaralah kepada setiap kami yang boleh mendengar. Sehingga ya Bapa, apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami, benar-benar Tuhan yang akan berkarya di dalamnya. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, shalom, selamat pagi semuanya. Bapak dan Ibu sekalian serta anak-anak yang saya cintai, bahwa pada pagi hari ini kita akan merenungkan bersama-sama di dalam firman Tuhan yang akan diambil dari bacaannya 2 Petrus 3 ayat pertama sampai yang ke-16. Nah tentunya nanti Bapak Ibu serta anak-anak sekalian bisa membaca sendiri, tetapi saya akan membacakan pada ayat emas yang akan dipergunakan untuk bisa menolong kita dalam penyampaian tema yang ada. Yaitu diambil dari 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakan. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, Rasul Paulus memperingatkan kepada setiap orang percaya bahwa kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin menjelang kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, kedatangan Tuhan yang pertama tentunya kita sudah tahu, kita sudah mengerti bahwa Tuhan rela menyerahkan dirinya sampai mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Itu adalah untuk menebus dosa manusia, yaitu manusia-manusia yang berdosa, manusia-manusia yang
tidak mungkin untuk menebus dosa kita sendiri. Nah, sehingga Tuhan punya komitmen besar untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Itu kedatangan Tuhan yang pertama pada saat hadir ke dunia. Kemudian yang kedua, apa tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia yang kali kedua? Bahwa Tuhan Yesus akan menghakimi dan menghukum orang yang berdosa, yaitu mereka yang melakukan kejahatan dan mereka yang menolak keselamatannya. Bapak Ibu yang terkasih serta anak-anak yang saya cintai, bahwa Tuhan di sini datang ke dunia adalah untuk meminta pertanggungjawaban kita. Bagaimana kita sebagai manusia yang berada di dunia, pada saat kita menghidupi dosa, ternyata Tuhan pun akan menuntut kepada kita pada saat nanti Tuhan datang ke dunia, mana tanggung jawabmu. Mungkin seperti itu yang akan dilakukan oleh Tuhan. Nah, Tuhan menuntut pertanggungjawaban kita. Nah, tetapi ada yang Tuhan berikan kepada kita pada masa kita di dunia, yaitu apa? Memberi upah bagi orang yang percaya dan setia serta tekun melayani Dia. Bapak Ibu yang terkasih dan anak-anak yang saya cintai, ini adalah hal yang kita harapkan. Ini adalah hal yang kita rindukan, yaitu pada saat kita melayani dengan setia, dengan tekun, dengan penuh pengabdian diri kepada Tuhan, maka Tuhan pun tidak pernah lupa. Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Sehingga setiap jerih lelah kita pada saat kita melayani, Tuhan akan memperhitungkan. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, ini adalah bukan sekedar dongeng. Bukan sekedar tafsiran. Bukan sekedar khayalan. Tetapi ini adalah mengandung satu kepastian bahwa Tuhan akan datang ke dunia. Mari kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak dan Ibu, serta anak-anak yang terkasih, ini adalah janji Tuhan. Janji Tuhan itu ialah iya dan amin. Ya, Tuhan memang meninggalkan kita untuk mempersiapkan tempat yang terindah buat kita semua. Makanya tadi di awal dikatakan bahwa pada saat kita setia, tekun melayani Dia, jerih lelah kita akan diperhitungkan. Bagaimana Tuhan memperhitungkan? Yaitu pada saat Tuhan datang ke dunia, Dia akan menjemput kita. Dia akan membawa kita di mana tempat yang sudah disediakan, di mana Tuhan berada, di situ pun kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Apabila kita peka terhadap rohani, pasti kita akan memahami tanda-tanda kedatangan Tuhan. Bapak dan Ibu serta anak-anak sekalian, apa yang menjadi tanda-tanda saat akhir zaman? Tuhan sudah menyatakan semuanya itu. Bahkan kita sudah melihatnya. Kira-kira apa tanda-tandanya? Yang pertama adalah perang. Perang sudah terjadi di sana-sini. Kita sudah melihatnya. Terjadinya kelaparan. Terjadinya gempa bumi.
terjadinya kebencian antar sesama, bahkan antar saudara, adanya kemurtatan, adanya nabi-nabi palsu. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah hal yang kita sudah ketahui bagaimana tanda-tanda akhir zaman dan kita sudah benar-benar melihatnya, bahkan kita sudah mengalaminya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, ini ada satu ajakan bagaimana kita menjadi orang-orang yang percaya untuk kita tidak kehilangan keselamatan yang sudah diberikan kepada kita. Mari kita melihat pada bagian yang pertama, yaitu mari kita mempergunakan kesempatan untuk melakukan perkara-perkara rohani. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Tuhan memberikan kesempatan, Tuhan memberikan waktu kepada kita. Dalam waktu satu hari itu adalah 24 jam. Apa yang kita kerjakan di dalam waktu itu? Berapa persen waktu yang kita gunakan untuk istirahat? Berapa persen waktu yang kita gunakan untuk belajar? Kalau kalian sebagai peserta didik, berapa waktu yang kita kerjakan untuk kita boleh bekerja? Berapa lama waktu kita gunakan untuk bermain HP? Nah, ini yang kadang banyak menyita waktu kita. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita mempergunakan waktu ini untuk perkara-perkara rohani. Kita perlu memperhitungkan, kita perlu membuat persentase, kita perlu membuat jadwal. Berapa persen waktu yang saya gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, yaitu mengejar perkenanan Tuhan. Hampir sama dengan yang pertama, yaitu kita mempergunakan waktu-waktu yang ada supaya apa? Tuhan berkenan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yaitu berjuang supaya hidup kita tidak didapati sedang bercacat dan tidak bernoda. Bapak Ibu, kejahatan dan dosa. Ini mungkin sekilas kita melihatnya sesuatu yang gampang, yang indah, yang mudah untuk dilakukan. Nah, tetapi jangan sampai pada saat kehadiran Tuhan, pada saat Tuhan menjemput kita, kita sedang dalam keadaan bernoda atau kita sedang dalam keadaan cacat. Dan yang terakhir adalah mari kita menjauhkan diri dari segala kecemaran. Sebab Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan untuk melakukan apa yang kudus. Bapak dan Ibu sekalian, inilah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Mari kita benar-benar memiliki kepekaan rohani. Benar-benar kita boleh mendengar panggilan Tuhan. Supaya apa? Pada saat Tuhan memanggil kita, kita didapati dalam keadaan yang kudus dan tidak bercacat celah. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa keselamatan adalah pemberian Tuhan dan bukan usaha kita atau usaha manusia. Tetapi untuk mengerjakan keselamatan dan kehidupan yang tak bercacat celah, ini menuntut adanya suatu usaha dan kerja keras. Bapak dan Ibu serta anak-anak yang terkasih, mari kita di sini dituntut untuk bisa bekerja keras sekuat tenaga. Memang kadang ini menyulitkan kita. Kita diperhadapkan pada
pilihan-pilihan yang sulit, pilihan-pilihan yang kadang membuat hati kita ini tidak nyaman. Aduh, kalau saya tidak memilih yang ini, sangat disayangkan. Kalau saya tidak memilih yang itu, saya akan kehilangan kesempatan. Kalau saya tidak memutuskan yang ini, saya kehilangan teman. Ini adalah pilihan-pilihan yang diperhadapkan kepada kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita berusaha sekuat tenaga kita, bekerja secara mutlak, ya. Dalam hal ini adalah bagaimana kita hanya memikirkan supaya Tuhan berkenan di dalam hidup kita. Apabila sampai pada saat ini Tuhan belum datang ke dunia ini untuk menjemput kita, bukan berarti Tuhan itu lalai, bukan berarti Tuhan itu ingkar, bukan berarti apa yang dituliskan di Alkitab itu adalah salah. Tetapi justru di sini adalah bahwa mundurnya waktu yang dipergunakan oleh Tuhan di dalam menjemput manusia, menjemput Bapak Ibu, menjemput anak-anak, juga menjemput saya. Tentunya ini adalah mari kita gunakan sebagai kesempatan yang terbaik. Kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan diri supaya apa? Pada saat Tuhan menjemput kita, kita sudah siap. Apa yang kita perjuangkan, apa yang kita usahakan, itu tidak mendatangkan cacat atau tidak mendatangkan dosa. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian serta anak-anak yang saya cintai, mari mulai pada saat ini kita mengusahakan, kita bekerja keras, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyongsong kehadiran Tuhan pada kedatangan kali yang kedua. Nah, oleh karena itu, kalau tidak ingin tertinggal, mari siapkan diri untuk menyambut Tuhan dengan hidup yang benar. Amin. Selamat berusaha, selamat bekerja keras. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa, buat firman-Mu yang boleh berhenti kami dengarkan. Namun ya Bapa, biarlah firman-Mu itu tidak hanya berhenti dari pendengaran kami, tetapi firman-Mu boleh kami hidupi di sepanjang kehidupan kami. Bapa yang baik, jadikanlah kami berkat bagi setiap orang yang boleh bersama-sama dengan kami. Terlebih ya Bapa, kami memohon campur tangan Tuhan pada saat kami boleh berusaha, pada saat kami boleh mempergunakan kesempatan yang baik ini. Bapa, berikanlah kami kekuatan, beri kami kesetiaan. Terlebih ya Bapa, kami boleh bertekun di dalam mengiring Engkau. Terima kasih ya Bapa, akhirnya kami menyerahkan setiap anak-anak kami yang boleh belajar di rumah. Bapak Ibu guru yang boleh melakukan pembelajaran jarak jauh. Tuhan, siapapun kami, biarlah Engkau sendiri yang akan memberkati setiap usaha dan jerih lelah kami. Karena kami tahu di saat kami boleh mengandalkan Engkau, Tuhan, Engkau akan bersama-sama dengan kami dan Engkau akan membela di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah Tuhan permohonan kami, ucapan syukur kami. Kami hanya serahkan di dalam satu nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Tak pernah berakhir.
baik, kami bersyukur ya Tuhan. Kalau pada saat ini kami boleh menutup ibadah kami di hari Jumat ini, Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kelimpahan kasih karunia serta anugerah dari Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.